Angin malam berhembus kencang, menyibakkan tirai sutra kamar megah itu. Putri Anjani duduk termenung di tepi ranjang. Matanya menerawang menatap bulan purnama. Mengapa hatiku selalu gelisah setiap kali menatap purnama? Bisiknya lirih. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Seorang perempuan tua berselendang hitam melangkah masuk. Putri, waktunya sudah tiba. Ucapnya dengan suara bergetar. Anjani menoleh. Siapa kau? Bagaimana bisa masuk ke istana? Namaku Nyai Rambut Emas. Aku diutus oleh leluhurmu. Malam ini, takdir akan membawamu pada asal-usul yang sesungguhnya. Jawab perempuan itu. Matanya memancarkan cahaya aneh. Anjani berdiri, melangkah mendekat. Apa maksudmu? Aku adalah putri dari kerajaan Selaparang. Nyai Rambut Emas tersenyum samar. Bukan, putri, darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah manusia semata. Ibunda yang membesarkanmu hanyalah titipan. Ayahmu adalah dewa penjaga gunung. Jantung Anjani berdegup kencang. Kau bohong. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, angin kencang berputar di dalam kamar, membawa aroma bunga-bunga hutan. Tiba-tiba, lantai kamar bergetar. Dari dalam tanah, muncul cahaya biru berputar membentuk pintu pusaran. Masuklah, putri. Di sanalah semua jawaban berada, kata Nyai Rambut Emas sambil mengulurkan tangan. Anjani melangkah ragu. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menggenggam tangan perempuan itu. Lalu keduanya terhisap ke dalam pusaran cahaya. Saat kesadarannya kembali, Anjani berdiri di tepi danau luas berwarna biru kehijauan. Kabut tipis menari di atas permukaan air. Di kejauhan, puncak Gunung Rinjani menjulang megah. Selamat datang di gerbang para dewa. Suara berat terdengar. Dari arah danau, sosok pria tinggi berambut perak berjalan mendekat, mengenakan jubah putih bersulam emas. Anjani tertegun. Siapa kau? Aku Batara Gunung. Aku ayah kandungmu. Jawab pria itu. Air mata Anjani mengalir. Kalau benar kau ayahku, mengapa kau meninggalkan ibu dan aku? Batara Gunung menunduk. Karena takdir. Dunia manusia dan dunia para dewa tak bisa bersatu, namun darahmu, Anjani, adalah kunci untuk mengikat keduanya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit. Kabut danau berputar cepat, membentuk pusaran raksasa. Dari dalamnya, muncul seekor naga hitam dengan mata merah menyala. Batara Gunung, serahkan anak itu padaku, atau Gunung Rinjani akan hancur. Raungnya. Anjani mundur, tubuhnya bergetar. Siapa dia? Dia adalah Barunakala, penguasa kegelapan yang ingin merebut kekuatanmu, teriak Batara Gunung. Naga itu mengibaskan ekornya, membuat tanah berguncang. Air danau memercik tinggi, nyaris menelan Anjani. Pergilah ke puncak gunung. Hanya di sana kekuatanmu bisa bangkit, kata Batara Gunung sambil menahan naga itu dengan tombak emas. Anjani berlari sekuat tenaga, meski angin dan gempa terus mengguncang tanah. Suara naga menggelegar di belakangnya. Kau takkan bisa lari selamanya, putri para dewa. Langkahnya terhenti di tepi tebing tinggi. Di bawah sana, jurang dalam menganga. Aku tak punya pilihan. Anjani menarik napas panjang, lalu melompat ke dalam kabut putih yang membubung dari dasar jurang. Tubuh Anjani terjatuh perlahan seolah ditopang ribuan tangan tak kasat mata. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di sebuah taman megah yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya. Di tengah taman, berdiri singgasana kristal berukir naga dan burung Garuda. Di atasnya, seorang perempuan cantik bermahkota emas tersenyum padanya. Selamat datang, anakku, ucap perempuan itu. Aku adalah Dewi Mandalika, penguasa gerbang langit. Anjani menunduk hormat. Apakah ini dunia para dewa? Dewi Mandalika mengangguk. Ya, dan disinilah kau akan menemukan takdirmu. Darahmu memanggilmu untuk menjadi Ratu Rinjani, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan para dewa. Namun sebelum Anjani menjawab, langit kembali menggelap. Naga Baruna kala menerobos gerbang langit,
mengaum hingga bunga-bunga bercahaya layu seketika. Aku datang untuk mengakhiri ramalan itu, raungnya. Anjani berdiri tegap. Jika aku memang keturunan para dewa, maka aku takkan lari lagi. Tiba-tiba, cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Rambutnya terurai panjang berkilau, matanya memancarkan sinar perak. Sebuah tongkat kristal muncul di tangannya. Baruna kala menyerang, melontarkan api hitam. Anjani mengangkat tongkatnya, membentuk perisai cahaya. Api itu terpecah menjadi ribuan bintang kecil. Dengan teriakan lantang, ia menancapkan tongkat ke tanah. Cahaya dari tongkat itu menyebar, membentuk rantai emas yang membelit naga raksasa itu. Baruna kala, aku mengutukmu. Tidurlah di dasar segara anak hingga akhir zaman, seru Anjani. Naga itu mengerang, tubuhnya terhisap ke dalam danau di puncak gunung, meninggalkan pusaran air yang berputar perlahan. Dewi Mandalika tersenyum bangga. Kau telah membuktikan dirimu, Anjani. Mulai hari ini, kau adalah ratu abadi di singgasana para dewa. Gunung Rinjani akan menjadi tahta dan rumahmu selamanya. Anjani menatap ke arah puncak gunung yang diselimuti awan putih. Jika ini takdirku, aku akan menjaganya. Untuk manusia dan untuk para dewa. Langit cerah, bunga-bunga bercahaya kembali mekar. Dari kejauhan, suara gemericik air dan nyanyian angin terdengar, seakan menyambut ratu baru Gunung Rinjani. Dan sejak saat itu, nama Anjani abadi dalam legenda.